warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Riana Simanjuntak dengan NIM B1B12205. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi, saya akan menjelaskan mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Jadi, simak sama-sama ya videonya dari awal sampai akhir nanti. Yang pertama yang akan kita bahas adalah konsep transparansi dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Transparansi adalah keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintahan kepada masyarakat. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan. Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam konteks tata kelola keuangan pemerintahan, transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi keuangan kepada publik. Transparansi keuangan ini penting untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah korupsi. Selanjutnya, urgensi transparansi keuangan pemerintahan atau pentingnya transparansi keuangan pemerintahan. Transparansi keuangan pemerintahan memiliki urgensi atau hal penting yang tinggi diantaranya meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Transparansi keuanganmu mungkin memungkinkan publik untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola keuangan negara. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik akan merasa bahwa pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel. Transparansi keuangan dapat mempersulit terjadinya korupsi. Hal ini karena korupsi akan lebih mudah terdeteksi jika informasi keuangan pemerintah terbuka kepada publik. Bentuk-bentuk transparansi keuangan pemerintahan, yaitu yang pertama, pembukaan informasi keuangan publik. Pemerintah dapat membuka akses publik terhadap informasi keuangan seperti laporan keuangan negara, anggaran belanja, daftar aset negara. Keterbukaan proses pengambilan keputusan. Pemerintah dapat melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait keuangan negara seperti penyusunan anggaran dan pelaksanaan proyek. Dan selanjutnya penyebaran informasi keuangan melalui media sosial seperti televisi, radio, dan masyarakat. Penyebaran informasi keuangan melalui media sosial pemerintah dapat menyebarkan informasi keuangan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Upaya-upaya meningkatkan transparansi keuangan pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi keuangan pemerintah. Di antaranya pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini mengamanatkan pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, konsep akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah. Akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Akuntabilitas ini mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, penggunaan anggaran, dan pencapaian tujuan. Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu akuntabilitas yang berarti kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban. Dalam konteks tata kelola keuangan pemerintahan, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang saya bilang tadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan adalah pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintahan mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek yang pertama akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas ini dapat diukur dari kesesuaian antara anggaran yang ditetapkan dengan anggaran yang direalisasikan, serta kesesuaian antara anggaran yang direalisasikan dengan hasil yang ditetapkan. Kedua, akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini akuntabilitas hukum. Akuntabilitas hukum adalah pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas ini dapat diukur dari tiga kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Maaf, tadi saya ada kesalahan membaca dari poin yang kedua, akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini dapat diukur dari tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasarannya, serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Manfaat akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah. Yang pertama itu akuntabilitas tata kelola keuangan pemerintahan memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini dengan akuntabilitas, pemerintah dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negaranya transparan dan akuntabel. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Akuntabilitas dapat mendorong pemerintah untuk menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Hal ini karena pemerintah menjadi berhati-hati dalam menggunakan anggaran jika mereka harus mempertanggungjawabkannya kepada publik. Dan yang ketiga, meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Akuntabilitas dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini karena akuntabilitas pemerintah dapat membuka akses informasi tentang pengelolaan keuangan negara kepada publik. Selanjutnya yang kita bahas yaitu upaya-upaya menetapkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu memperkuat sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang kuat dapat membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi. Pemerintah harus membuka akses informasi tentang pengelolaan keuangan negara kepada publik. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui situs web pemerintah, media massa, dan kegiatan sosialisasi. Melakukan audit secara berkala. Audit secara berkala dapat membantu untuk memastikan pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menegakkan hukum secara tegas, pemerintah harus tegas dalam menegakkan hukum bagi pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi kesimpulannya adalah transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Transparansi adalah keterbukaan informasi tentang pengelolaan keuangan negara kepada publik, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada pihak yang berkepentingan. Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah memiliki berbagai manfaat, antara lain meningkatkan kepercayaan publik, transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini karena dengan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah dapat menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan negaranya dikelola secara baik dan bertanggung jawab, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penggunaan anggaran sesuai dengan akuntabilitas, dapat mendorong pemerintah untuk menggunakan anggaran secara efisien dan efektif. Hal ini karena pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran jika mereka harus mempertanggungjawabkannya secara publik. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan video saya. Jika ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menyimak video saya. Jadi saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan